Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Prasetyo Hadi. Saya adalah pengajar di program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Universitas Insan Budi Utomo Malang dengan nomor induk dosen nasional 071 802 8201. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saat ini, saya akan mengajar teori dan praktek bola voli 1 dengan kode mata kuliah PJKR 008 dengan jumlah SKS 2 SKS. Dan saat ini saya akan mengajar pada pertemuan ketiga. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempraktekkan teknik dasar bola voli. Dan sub capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempraktekkan teknik dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya pagi ini kita dapat berkumpul meskipun hanya di ruang Google Meet, dan semua rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Mungkin karena beberapa hari ini cuaca Kota Malang juga sedang kurang baik ya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang panas dingin. Maka jangan lupa teman-teman sekalian, jaga kesehatan, makan bergizi, dan yang tidak kalah penting jangan lupa bahagia. Gitu ya teman-teman sekalian. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sempat membahas tentang teknik dasar bola voli. Tetapi beberapa dari kalian tampaknya masih liburan ya, sehingga tidak banyak yang bisa join pada pertemuan awal kemarin. Mungkin beberapa juga masih belum mengenal, karena mungkin hari ini menjadi pertemuan pertama, belum benar-benar mengenal saya selaku pengampu mata kuliah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antonius Prasetyo Hadi, Magister Pendidikan. Rekan-rekan silahkan boleh memanggil saya Pak Anton, Pak Hadi, Pak Pras, monggo silahkan ya. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan ini, mungkin Pak Anton mohon izin untuk presensi dulu ya. Di sini ada Mas Faiz Yoga hadir. Ya, hadir. Yohanes Risyanto. Hadir, Pak. Syahilda. Saya, Pak. Ya. Hadir. Mahmud Syarifuddin. Hadir, Pak. Nurfaizatul. Hadir, Pak. Hadir ya. Andri Hadir. Ananta. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bisa diakhiri. Baik teman-teman sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang gerak dasar dalam bola voli ya. Sempat saya singgung, ada beberapa macam teknik dasar dalam bola voli. Teman-teman sekalian masih ingat ya macam-macam teknik dasar dalam bola voli? Ada yang bisa membantu saya untuk mengingatkan teman yang lain? Mungkin ada yang lupa. Ada apa saja teknik dasar dalam bola voli? Mas Andri, passing,
Passingan bawah, passing atas. Passing bawah, passing atas. Kemudian ada lagi teman-teman. Block, service, Ya, service, blocking, block, block, ya, sama dan receive. Jadi itu. ya. Ini ya. Jadi ada passing bawah, ada passing atas, ada service bawah, ada service atas, ada smash dan block atau membendung sebenarnya istilahnya dalam bahasa Indonesia, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mencoba lebih fokus membahas tentang teknik dasar passing bawah. Ya, sebentar. Ya, ini adalah bahasan kita pada pertemuan hari ini. Ya, mata kuliah teori dan praktek bola voli, kode mata kuliah SKS. Kita hari ini berada di pertemuan ketiga. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempraktekkan teknik dasar bola voli. Sedangkan sub capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mempraktekkan teknik dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan mencoba membahas detail teori bagaimana cara melakukan teknik dasar passing bawah yang baik, dan minggu depan kita akan mencoba mempraktikkan ini di lapangan, ya teman-teman sekalian. Baik, teman-teman, mungkin sebelum saya masuk ke pembahasan, teman-teman ada yang kenal dengan tokoh ini? Siapa? Megawati atau Megatron? Iya, Megawati. Ya, Megawati Hangesti Putri. Nama lengkapnya ya, teman-teman ya. Dia adalah atlet bola voli yang berkarir di Liga Korea. Ya, betul, Liga Korea. Saat itu dia sangat dilulukan di Indonesia maupun di Korea karena Liga kemarin dia menjadi MVP. Tahu MVP, teman-teman? Apa MVP? MVP itu adalah most valuable player atau pemain yang sangat berharga gitu bahasanya. Atau mungkin beberapa teman-teman mengistilahkan pemain yang terbaik gitu ya. Tetapi teman-teman, meskipun dia dikenal sebagai pemain yang sangat bagus, ya, ada salah satu berita yang sempat muncul pada tahun 2024 bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika itu dia menerima passing bawah, ya, passing bawah, tetapi posisi dan perkenaannya tidak tepat, begitu, sehingga bolanya memantul. Karena agak ke kanan ketika itu, bolanya memantul, kemudian pantulannya itu mengenai wajah temannya, rekan satu timnya, sehingga sempat berdarah ketika itu. Mulut rekannya yang berada di sebelah kanannya, gara-gara pantulan passing bawah. Ya, ini membuktikan teman-teman bahwa seorang pemain bola voli itu tidak cukup melakukan smash yang baik saja, tidak cukup melakukan blok yang baik saja, tetapi passing juga menjadi salah satu faktor penentu bahwa seorang pemain itu dikatakan pemain yang baik. Karena apa? Poin yang dihasilkan dari kesalahan melakukan passing maupun poin yang dilakukan dari smash yang menukik begitu keras di lapangan itu sama, teman-teman. Poinnya sama-sama 1. Ya, kalau kita menyemes dengan keras masuk ke lapangan, poinnya 1. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan dalam passing, poinnya juga 1, tapi untuk lawan. Ya, teman-teman sekalian. Maka sekali lagi, passing bawah juga sangat penting dikuasai oleh seorang pemain bola voli. Sekalipun dia adalah pemain profesional. Gitu ya, teman-teman.
itu sedikit pengantar dari saya, teman-teman. Sekarang kita coba masuk dalam pembahasan kita hari ini. Sebentar. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah teknik dasar passing bawah. Teman-teman sekalian, mohon diperhatikan ya secara mendetail apa yang dilakukan oleh peraga tersebut, baik dari posisi kaki, posisi tangan, posisi badan, maupun arah pandangan dari si peraga. Jadi mohon diperhatikan secara detail ya, teman-teman. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan passing bawah. Posisi kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, salah satu kaki agak ke depan. Baik, salah satu kaki agak ke depan. Ini mengartikan bahwa tidak harus kanan ataupun kiri, teman-teman sekalian. Jadi mana yang dianggap paling nyaman. Kalau kita melihat peraga tadi, tampaknya peraga lebih nyaman ketika kaki kirinya agak ke depan dibandingkan kaki kanannya. Tetapi ini bisa saja terjadi berbeda kepada tiap masing-masing anak. Mungkin ada beberapa anak yang kidal, dia merasa lebih nyaman ketika yang kanan, atau mungkin sebaliknya, begitu teman-teman sekalian ya. Dan tumit sedikit diangkat agar tubuh kita menjadi labil. Tumit sedikit diangkat agar tubuh kita menjadi labil. Nah, mungkin ini agak bertentangan ya teman-teman dengan beberapa cabang olahraga lain yang biasanya justru sikap yang baik adalah sikap yang stabil. Contohnya pada cabang olahraga bela diri. Ya, sikap kuda-kuda yang baik adalah sikap kuda-kuda yang stabil. Tetapi beda halnya dengan sikap pada persiapan passing bawah. Justru tubuh kita dibuat menjadi labil, teman-teman. Tahu ya teman-teman ya, bedanya stabil dan labil. Ya, stabil adalah antonim atau lawan kata dari labil. Jadi pada cabang olahraga bola voli, khususnya pada saat sikap akan melakukan passing bawah, tubuh kita justru dibuat menjadi labil. Kenapa demikian? Karena arah datangnya bola pada bola voli itu tidak selalu tepat pada arah kita, melainkan justru lawan biasanya akan menempatkan bola pada area yang kosong, teman-teman sekalian. Sehingga kita harus berada pada posisi labil sehingga mudah bergerak atau mengejar kemana arah datangnya bola. Bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ataupun ke belakang. Gitu ya teman-teman. Ini saya lanjutkan. Sehingga dapat mudah bergerak kemana saja. Sikap badan sedikit membungkuk, pandangan ke arah datangnya bola. Sikap tangan rileks, saling berdekatan tetapi tidak saling bersentuhan. Sikap tangan rileks, berdekatan tetapi tidak saling bersentuhan. Nah, ini seringkali Pak Anton temukan ketika Pak Anton melatih atau mengajar siswa atau mahasiswa yang memang pemula. Banyak dari mereka yang dari awal ketika bersiap mau melakukan passing, mereka selalu sudah memposisikan tangannya seperti halnya ketika
akan melakukan passing bawah. Jadi tangannya sudah disatukan begini kemana-mana, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tangannya sudah disatukan. Nah, ini berakibat anak akan sulit bergerak ke kanan atau ke kiri. Artinya ini akan menghambat pergerakan kita ke kanan, ke kiri, atau ke depan maupun ke belakang. Itu alasan kenapa pada saat sikap bersiap waktu akan melakukan passing bawah justru tidak dibuat bersentuhan atau sudah memposisikan diri, tetapi sifatnya rileks, sikapnya rileks, sehingga dia akan lebih sigap ketika harus bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan maupun ke belakang, teman-teman sekalian. Perkenaan bola adalah tepat di depan badan pada kedua lengan. Gambar berikut menunjukkan daerah perkenaan bola pada passing bawah. Berikutnya adalah variasi latihan yang dapat membantu kita dalam mempelajari teknik dasar passing bawah. Nah, teman-teman sekalian, pada bagian ini mohon menjadi perhatian karena salah satu yang menjadi tugas kita pada pertemuan besok ketika praktek, kita akan mencoba mengembangkan variasi latihan untuk passing bawah. Nah, hari ini Pak Anton akan menyajikan beberapa contoh saja. Dan setelah kegiatan Google Meet ini, harapan saya teman-teman sekalian nanti mulai mencari referensi atau mulai membayangkan mungkin ada variasi latihan yang lain selain yang Pak Anton hari ini sajikan, ya teman-teman. Mari kita ikuti sama-sama. Latihan kita yang pertama adalah latihan lempar tangkap bola dengan tetap memperhatikan koordinasi gerakan kaki, lengan, maupun arah datangnya bola, seperti halnya kita melakukan teknik dasar passing bawah. Latihan lempar tangkap bola dapat ditambah tingkat kesulitannya dengan cara gerakan aktif berpindah tempat, atau dapat juga dilakukan dengan lempar tangkap bola sambil berjalan mengelilingi lapangan. Nah, hal yang juga penting diperhatikan teman-teman sekalian ketika mungkin besok kita mengajar di sekolah atau dalam sebuah kepelatihan, ketika melakukan kegiatan ini kita harus tetap memperhatikan sikap yang baik sebagaimana tadi dijelaskan di awal, bagaimana posisi kaki yang baik, bagaimana posisi badan yang baik, kemudian pandangan yang baik itu seperti apa. Jadi itu tetap diperhatikan sekalipun siswa kita ini melakukan kegiatan yang bentuknya variatif. Begitu teman-teman ya. Latihan lempar tangkap bola juga dapat dilakukan berkelompok dengan formasi pada tayangan-tayangan berikut ini.
setelah melakukan lempar tangkap bola, kita akan melatih perkenaan tangan dengan bola dengan cara melakukan passing bawah pada bola yang kita lempar sendiri. Latihan seperti ini juga dapat dilakukan dengan bantuan satu orang sebagai pelempar, sekaligus latihan mengarahkan bola kepada pelempar. Nah, teman-teman sekalian, pada video ini mungkin kita melihat jumlah peraga maupun jumlah bola yang cukup memadai. Tetapi mungkin besok ketika teman-teman sekalian akan terjun dalam lingkungan sekolah yang mana tidak ditunjang oleh sarana prasarana yang mencukupi, maka ini akan menjadi tantangan bagi kita semua. Maka di pertemuan besok kita akan mencoba beberapa formasi yang lain, mungkin dengan jumlah bola yang berbeda atau mungkin dengan jumlah anak-anak yang berbeda. Kita akan menemukan masalah yang berbeda, tapi kita akan mencoba mengatasi hal tersebut, teman-teman sekalian. Ya, kita akan ketemu pada pertemuan minggu depan dan kita akan mencoba mempraktekkan ini. Baik teman-teman sekalian, kita tadi sudah saksikan bersama video pembelajaran teknik dasar passing bawah. Mungkin ada hal yang kurang dipahami. Monggo saya berikan kesempatan teman-teman sekalian untuk bertanya. Cintanya, Pak. Ya, silakan. Dengan Mas siapa ini? Pak. Oh ya, silakan Mas. Bagaimana posisi tangannya benar pada saat melakukan passing bawah bola voli? Posisi tangan. Baik. Posisi tangan yang benar saat melakukan passing bawah bola voli. Baik. Mungkin sebelum saya jawab, ada lagi pertanyaan lain? Monggo, silakan. Nggak ada. Saya jawab dulu ya kalau begitu. Bagaimana posisi tangan atau mungkin telapak tangan ya maksudnya ya ketika melakukan passing bawah. Ada beberapa referensi sebenarnya rekan-rekan mahasiswa. Ada beberapa atlet yang posisi tangannya ketika melakukan passing bawah itu tidak seperti yang saya tayangkan di gambar. Nah, ini adalah posisi yang umum yang paling banyak dilakukan. Prinsipnya sebenarnya posisi yang baik itu adalah posisi yang mudah ditempatkan. Artinya dari posisi tangan rileks, ya, posisi tangannya rileks itu bisa segera diposisikan untuk melakukan passing bawah. Idealnya begitu. Ya. Karena ada beberapa yang tidak begini posisinya, ada beberapa yang seperti ini misalnya, seperti tangan Pak Anton ini. Nah, posisi tangan ini sangat sulit dilepas maupun dipasangkan kembali. Ya, meskipun sama-sama lurus sebenarnya. Jadi dengan posisi ini tangan kita sebenarnya lurus. Tetapi susah untuk dilepas dan disatukan kembali. Padahal ketika kita melakukan passing bawah, itu harus sesegera mungkin dari posisi tangan rileks menuju ke posisi bersiap untuk melakukan passing bawah. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi
posisi tangan yang baik, telapak tangan yang baik ketika melakukan passing bawah. Ya, caranya seperti itu. Kalau digambarkan, salah satu tangan di atas, tangan yang lain boleh kanan atau kiri, mana yang paling nyaman. Karena bisa jadi teman-teman yang kidal, posisi yang di atas bisa berbeda, bisa tangan kanan atau bisa tangan kiri. Ya, untuk teman-teman yang kidal. Kemudian ditutup. Begitu. Ini adalah posisi yang paling banyak direkomendasikan di beberapa jurnal yang pernah Pak Anton baca tentang passing bawah bola voli. Ya, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Terjawab, Mas? Terjawab ya? Oke. Silakan, mungkin ada lagi pertanyaan. Tidak ada, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, Pak Anton mencoba menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini bahwa teknik dasar itu kita sepakat semua harus dikuasai. Jadi tidak hanya smash saja, tidak hanya block saja, tapi passing bawah, servis bawah, passing atas, servis atas, semuanya wajib dikuasai. Karena ketika kita melakukan kesalahan dalam melakukan teknik dasar passing bawah, apapun itu akan memperoleh konsekuensi yang sama. Jadi sama-sama kehilangan 1 poin atau mendapatkan 1 poin. Itu kalau dalam pertandingan. Nah, berikutnya kalau kita mengajarkan passing bawah bola voli, baiknya harus dari yang sederhana menuju yang kompleks. Kalau tadi Pak Anton gambarkan, awal hanya dari melempar saja, melempar tapi tangannya betul, kakinya betul, gitu ya. Melempar, kemudian melempar dibantu teman, diarahkan teman, yang satu melempar, yang satu melakukan passing bawah, kemudian dua-duanya melakukan passing bawah, kemudian melakukan passing bawah dengan formasi, begitu. Jadi dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah sekali menuju ke yang kegiatan sebenarnya dalam permainan, begitu. Jadi tidak langsung anak didik kita ayo langsung main, gitu. Maka saya pastikan bagi mereka yang memang tidak punya pengalaman langsung dengan bola voli, mereka akan mengalami kesulitan ketika mereka langsung diminta untuk melakukan permainan dalam bola voli, begitu teman-teman. Itu 2 kesimpulan dari saya hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman sekalian, saya minta kita akan mencoba membagi dalam 4 kelompok, teman-teman. Kita akan mencoba untuk mengembangkan variasi latihan. Kalau Pak Anton tadi mencontohkan beberapa latihan, variasinya begini, begitu ya. Kemudian jaraknya begini, kemudian cara melakukannya begini. Kita akan mencoba untuk mengembangkan lagi, entah dalam formasi yang baru atau mungkin kita mencoba mengimplementasikan kegiatan pembelajaran bola voli ke dalam sebuah permainan. Ketua kelas di sini siapa ya? Saya Pak. Oke, Mas Hakim ya, Mas Hakim. Pak Anton dibantu minggu depan untuk mempersiapkan bola dan netnya, ya? Ya. Baik, teman-teman. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.